Halo semua, kenalin nama aku Naila, absen 22. Aku Mue absen 24. Aku Tata absen 21. Aku Nikesha absen 23. Aku Keifa absen 11. Kita semua dari kelas 8B. Nah, hari ini kita mau bahas-bahas sedikit tentang importance of mental health awareness. Jadi hari ini kita udah kedatangan narasumber, mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu. Oke, saya akan memperkenalkan diri ya. Saya Farida Hidayati, saya staf pengajar di UNS. Saat ini sedang menempuh program doktoral di ilmu kesehatan masyarakat di UNS juga. Tadi di UNS saya mengampu di program studi psikologi Fakultas Kedokteran UNS. Ya, terima kasih Ibu Farida atas perkenalannya dan juga kemauannya untuk ikut serta dalam podcast yang kita buat hari ini. Nah, jadi kan akhir-akhir ini banyak tuh Bu, yang anak-anak remaja yang stres gara-gara belajar online, dan mungkin karena belajar online itu tugasnya jadi banyak. Nah, menurut Ibu, kesehatan mental remaja itu gimana sih? Atau arti dari kesehatan mental itu apa sih? Oke, kita perlu ketahui ya, apa sih kesehatan mental itu sebelum kita membahas lebih lanjut. Kesehatan mental menurut WHO, Organisasi Kesehatan Dunia itu menjelaskan bahwa keadaan kesejahteraan individu sehingga dia menyadari kemampuannya, dia bisa mengatasi tekanan hidupnya, kemudian dia juga berperan secara produktif, bermanfaat, dan bisa berkontributif terhadap lingkungannya. Terus yang kedua, menurut Ibu, kesehatan mental anak remaja sekarang itu gimana? Apalagi keadaannya pas pandemi ini. Baik, kesehatan mental remaja saat ini, karena situasi pandemik, sebenarnya semuanya berpengaruh ya. Tidak saja kepada orang tua, karena masa-masa pandemik ini ada aturan untuk menjaga jarak, kemudian di rumah saja, sehingga semua kegiatan tentunya berubah. Kalau untuk misalkan orang dewasa, otomatis akan berpengaruh secara perekonomian, sehingga mereka tidak bisa bekerja di luar, atau juga tidak bisa bebas berjualan dan lain-lain, sehingga mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Nah, begitu juga remaja yang biasa sekolah, kemudian bertemu kawannya, kemudian ada kontak secara fisik dengan lingkungannya, saat ini harus beradaptasi dengan situasi yang baru. Nah, menurut penelitian, remaja-remaja saat ini mengalami satu peningkatan stres karena tadi terserabut atau mereka tidak bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan di sekolahannya. Sehingga tadi dia karena tidak bertemu dengan kawan, karena tidak bersosialisasi, juga tidak bisa melakukan aktivitas. Sementara teman-teman ini kan sedang aktif-aktifnya nih, energinya banyak. Tapi harus duduk berjam-jam dan menatap laptop. Nah, itu yang kadang membuat tidak nyaman. Ada yang disebut seperti ini adalah cabin fever. Cabin fever itu istilah di mana seseorang stres karena merasa di dalam kurungan, di dalam kabin. Kabin itu kan semacam pesawat ya. Nah, Anda kan nggak boleh keluar, Anda nggak bisa beraktivitas. Seperti orang di dalam pesawat terbang kan nggak boleh keluar. Dan dalam waktu yang lama. Nah, itu artinya orang mengalami stres. Nah, stres itu biasanya ditandai dengan apa? Ya, dengan pusing. Kalau secara fisik pusing, badannya lemah, lesu, kemudian kalau pikiran yang susah konsentrasi, susah fokus. Kalau di perasaan ya tadi deg-degan, ada hal-hal yang menjadi tidak nyaman di dalam perasaannya. Nah, kalau menurut Ibu Farida sendiri, apa aja sih yang bisa membuat mental health remaja itu terganggu?
Oke. Apa yang bisa membuat mental health remaja terganggu? Banyak sebenarnya. Jadi kesehatan mental itu tidak hanya tergantung pada satu faktor. Kita dari faktor diri sendiri yang disebut internal. Jadi mental health seseorang mudah terganggu karena apa? Karena satu dirinya sendiri. Misalnya orang yang sangat sensitif, mudah baperan, terus apa? Jadi ada kemampuan mengolah masalah, kebiasaan mengelola emosi. Nah itu secara internal itu, secara diri sendiri itu berpengaruh. Jadi misalnya tidak terbiasa memecahkan masalah, tetapi sering lari dari masalah misalnya, atau lari dari tanggung jawab, karakternya kurang positif, misalnya tidak disiplin. Kalau ada masalah, lebih baik menghindar. Misalnya ujian, pura-pura sakit, biar nggak masuk sekolah. Atau kalau disuruh orang tua untuk bertemu dengan orang lain malu. Nah, itu kan karakter-karakter orang. Jadi itu bisa berpengaruh menjadi mental health, pada mental health individu. Yang kedua, itu faktor dari lingkungan, misalnya pola asuh. Satu pola asuh orang tua yang mungkin terlalu mendominasi atau otoriter. Jadi anaknya tidak boleh melakukan aktivitas-aktivitas. Akhirnya anaknya sangat tergantung keputusannya dengan orang tua. Boleh nggak ma? Boleh nggak pak? Itu kalau orang tuanya otoriter. Artinya kalau orang tua demokratis tidak begitu. Dia akan menawarkan, nah kemauannya adik seperti apa. Nah itu kalau orang tuanya demokratis, sehingga kalau orang tua demokratis akan menjauhkan anak dari hal-hal yang mengganggu mentalnya. Nah, kalau memang mental health remaja udah terganggu, itu apa yang harus dilakukan ya? Nah, untuk mengatasi gangguan mental tadi, satu, pertama hargai diri sendiri, kemudian agar tidak terganggu secara mental tadi, usahakan untuk melihat sisi positif. Jadi misalnya ini banyak tugas, nah kita melihat sisi positifnya apa? Kan banyak tugas itu sebenarnya melatih kita untuk lebih pintar. Tapi, aku banyak tugas itu karena aku mau dilatih jadi orang pintar. Gitu. Yang berikutnya, lakukan aktivitas yang positif. Itu, Dek. Terakhir, Ibu. Iya. Ini mungkin yang juga penting, apa peran orang tua dalam menjaga atau meningkatkan kesehatan mental anaknya gitu. Oke. Jadi peran orang tua itu juga sangat penting karena lingkungan itu juga berperan terhadap kesehatan mental. Nah, libatkan anak-anak dalam keputusan. Misalnya tadi hari Minggu mau berlibur, anaknya ditanyain, liburnya ini mau kemana gitu. Yang kedua, anak-anak perlu dilatih untuk diberi tanggung jawab. Yang berikutnya adalah sayangi anak tanpa syarat. Nah, misalnya kalau ada anak yang saat ini nilainya jelek, kita tidak kecewa pada anak, tapi kita perlu bahwa nilai jelek itu bisa diperbaiki dengan banyak belajar gitu. Jadi itu, Dek. Oke, mungkin udah nggak ada pertanyaan lagi ya. Oke, makasih banget Bu Farida atas jawabannya. Makasih Bu Farida. Oke, makin singkat ya. Pokoknya dilatih di mental kita untuk menjadi lebih baik, lebih kuat, apalagi nanti di masa depan tuh tantangan kita banyak. Jadi jangan yang kecil-kecil itu dianggap masalah, tetapi kita cari solusinya ya.